Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Rattlesnake 2019. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, adegan akan tertuju kepada seorang ibu bernama Katrina. Berlatar di tahun 2019, Katrina pun baru saja tiba di wilayah Texas demi menyusul calon suami yang baru bersama anaknya yang bernama Clara. Where? What kind of dog was it? Small dog. Katrina sengaja meluangkan waktu untuk beristirahat. Ia tak mau perjalanan ini membuat Clara merasa letih sedikit pun. Meski sebenarnya, Clara adalah anak yang gak bisa diam serta selalu penasaran dalam setiap waktu. Hingga suatu ketika, saat melanjutkan perjalanan, Katrina pun harus menghadapi macet akibat kecelakaan. Hal itu membuatnya memotong jalan demi terhindar dari kemacetan. Tapi aneh, walaupun jalan itu sepi, tak ada satupun mobil yang berani melintas. Tak tahu kenapa orang-orang rela untuk macet selama berjam-jam. Dari situlah Katrina pun gak mau berpikiran jelek. Yang kalau dilihat-lihat memang benar tak ada mobil lain selain mobilnya Katrina. Namun tiba-tiba bannya seperti melindas sesuatu. Hal itu membuat salah satu bannya bocor dan sudah jelas akan memperlama perjalanan mereka. Tanpa ada siapa-siapa di sekitar, Katrina mau gak mau harus mengganti ban seorang diri. Tempat anta beranta ini terlihat sepi tanpa ada pemukiman sama sekali. Nah, awalnya semua berjalan baik-baik aja. Tapi tak lagi setelah Clara mulai berteriak. You know, Poppy taught me how to change a tire. Di sini, Clara ternyata telah dipatok oleh seekor ular. Gigitannya pun membuat Katrina panik dalam seketika. Anehnya, saat panik, terdapat sebuah mobil yang jelas terlihat oleh Katrina. Lalu, dibawalah Clara untuk masuk ke dalam mobil itu. Nah, di sini terdapat seorang wanita yang berniat menolong karena ia mengaku sudah terbiasa. Sedangkan Katrina disuruh mengganti ban untuk segera pergi ke satu-satunya rumah sakit di sebuah wilayah bernama Tulia. Merasa wanita itu adalah wanita baik, Katrina pun mulai merasa tenang. Anehnya, saat Katrina kembali, wanita itu tidak ada sama sekali. Dan yang bikin geleng-geleng, seluruh luka patokan di kakinya Clara langsung menghilang dalam sekejap. Percaya tak percaya, kehadiran wanita itu seperti malaikat yang baik hati. Tanpa bisa bertemu lagi, Katrina segera pergi ke Tulia. Kota yang hanya ditempati oleh beberapa penduduk ini benar-benar sederhana. Hanya terdapat beberapa ruko serta satu buah rumah sakit yang begitu diandalkan. Akan tetapi, si dokter malah berkata jikalau Clara sehat-sehat saja. Tak ada tanda-tanda gigitan ular ataupun racun yang bisa ditemukan. Jelas dong, keanehan ini membuat Katrina segera diperiksa. Ia bahkan dianggap kelelahan akibat melakukan perjalanan jauh. Di saat yang sama, ia fokus terhadap seorang kakek yang sedang berada di ujung maut. Kesedihan dari keluarga kakek itu benar-benar meluap dan Katrina hanya bisa mendoakan yang terbaik. Kemudian, di saat rumah sakit sedang sepi, muncullah seorang pria berjas yang menagih hutang atas kesembuhan Clara. Ia berkata bahwa ada satu hal yang harus dilakukan Katrina sebagai pembayaran, di mana sebelum maghrib, Katrina harus mengorbankan satu nyawa sebagai bentuk pembayaran lunas.
Tak peduli mau siapa yang dihabisi, tapi yang jelas peringatan ini tidaklah bercanda. Sekejap, Katrina ditunjukkan apa jadinya jika ia telat atau tidak melakukan perbuatan itu. Seluruh sakit dari Clara akan memburuk yang berujung anak itu bisa meninggal. But it must be human. And it must be paid in full. Working its way through. Asli, ini sih merinding banget guys. Apalagi pas dicek, si pria berjas udah nggak terlihat. Katrina benar-benar dibikin seperti orang tidak waras yang secara terpaksa ia tak berani untuk menelpon 911. Singkat cerita, beranjaklah Katrina ke lokasi kejadian. Ia berangkat seorang diri tanpa ada yang menemani satupun. Saat semakin dekat, Katrina lagi-lagi menemukan kejanggalan, di mana ternyata, percaya nggak percaya, van yang sempat ia lihat sudahlah hilang. Kemudian, muncul mobil minyak yang Katrina kira ingin membantu. Tapi saat diperhatikan, ternyata si supir ingin membunuh Katrina tanpa alasan. Dan anehnya lagi, ketika dilihat dari dekat, sekujur tubuh si supir telah dipenuhi oleh darah. Akibat peristiwa ini, Katrina nyaris saja digigit ular yang sama. Tapi beruntung ia tak terkena, di mana si supir beserta mobilnya langsung hilang dalam seketika. Nah, pada poin inilah, Katrina merasa kejanggalan yang begitu luar biasa. Keanehan berlapis-lapis membuat ia harus beristirahat terlebih dahulu di sebuah penginapan. Lalu, Katrina pun mencari berita terkait kematian dari seorang supir di jalan yang sama. Ia juga melihat korban lain di mana terdapat seorang pengacara yang harus tewas akibat ditembak. Kagetnya, kedua korban itu merupakan orang yang sama serta sempat dilihat oleh Katrina. Berikutnya, dari 2 TKP, Katrina menemukan satu sosok yang benar-benar persis dengan seorang wanita yang menolong Clara. Belum tahu wanita ini siapa, tapi yang jelas ia bukanlah manusia. Akhirnya, Katrina kepikiran suatu rencana busuk. Rasa pasrah yang berlebih membuat ia terpikirkan untuk membunuh seorang kakek yang sebelumnya ia doakan. Dan dengan melihat-lihat situasi, pada akhirnya Katrina tertarik untuk mengobrol dengan anak dari si kakek. Nah, dengan lembut, Katrina pun menawarkan diri untuk membantu menjaganya. Wanita itu benar-benar baik, yang bahkan ia mendoakan kesembuhan Clara. Tapi tak lama, ia harus pergi untuk menjemput adiknya yang berada di lobi. Lalu, atas kesempatan ini, Katrina berniat menyekap si kakek dengan sebuah bantal. Awalnya sih, Katrina udah siap ya, tapi ujungnya ia ragu dan harus bersembunyi di dalam kamar mandi. Atas keraguan itu, keluarga si kakek sudahlah datang dan Katrina tidak jadi membunuh. Apalagi, tepat di momen tersebut, si kakek telah menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, kalau begini, nggak ada cara lain bagi Katrina selain mencari korban baru. Dengan penuh rasa penat, Katrina beristirahat di dalam mobilnya. Yang setelah itu, terdapat seorang anak laki-laki yang begitu serius menatapnya. Tak tahu kenapa, tapi yang jelas ia sengaja turun dari sepeda demi mendekatkan diri. Nah, ajaibnya, tiba-tiba saja anak itu langsung membenturkan kepala. Rasa kaget membuat Katrina nyaris linglung serta meregang nyawa akibat terlindas mobil. Dan ya,
Lagi-lagi, anak itu tidaklah terlihat. Kemudian, Katrina langsung menenangkan diri di dalam bar. Di sini, ia pun menyadari sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Kedua kekasih bernama Billy dan Abby langsung membuat Katrina tertarik. Namun, saat akan membuntuti mereka berdua, Katrina fokus kepada satu pengumuman. Di mana ternyata anak yang baru saja ia lihat telah dinyatakan hilang sejak tahun 2010. Setelah itu, Katrina segera membuntuti Billy dan juga Abby. Ia bersiap untuk mengeksekusi salah satu dari mereka dengan menggunakan pisau buah. Akan tetapi, tiba-tiba saja Katrina fokus kepada bangunan gereja yang sempat terbakar. Persis di hadapannya, seorang pendeta memberi saran agar Katrina bisa mengeksekusi menggunakan pistol. Hasilnya, Katrina pun segera mencari sebuah pistol. Celaka, ia tak pernah memegang pistol sama sekali, di mana sehari-harinya Katrina sangat membenci aksi pembunuhan. Atas alasan tersebutlah, ia pun harus latihan dulu di daerah yang sepi. Sembari memantapkan rencananya, Katrina segera berangkat ke tempat tujuan. Ia menyelinap masuk, di mana tepat di ruang tamu, Abby sedang dihukum oleh Billy. Nah, langsung saja, Katrina pun segera menampakkan diri. Ia mengancam Billy untuk ikut pergi, yang kagetnya Abby sendiri sangat mendukung aksi itu. Lalu, Katrina langsung mengajak Billy pergi ke satu tempat yang sangat terpencil. Dengan menggunakan mobil Billy, Katrina terus memeriksa kondisi di sekitarnya. Sampai tiba saatnya, Billy pun langsung melakukan perlawanan. Ia berhasil kabur dari mobil, di mana Katrina harus kalah langkah dalam mengejarnya. Kehilangan jejak, Katrina malah bertemu dengan wanita pendaki. Nah, kalau kalian sadar, wanita ini adalah salah satu korban yang sudah dinyatakan tewas oleh polisi. Dan dengan waktu yang semakin mepet, Katrina pun disarankan untuk menewaskan diri sendiri. Di mana dengan alasan sayang anak, mau gak mau Katrina harus setuju. Sontak saja, direkamlah video terakhir dalam rangka pertukaran nyawa dengan anaknya sendiri. Akan tetapi, tepat di akhir video terlihat Billy yang sengaja melemparkan batu. Hal itu pun membuat Katrina pingsan, di mana Billy segera meminta kunci mobilnya untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba muncul ular yang sama dan Billy sendiri langsung dipatok sampai terjatuh. Iya, dengan Billy yang sudah sekarat, ular tersebut seolah-olah membantu Katrina untuk membunuh. Dan pada akhirnya, tepat sebelum maghrib, Billy pun dinyatakan tewas. Yang sudah jelas, Katrina langsung dibikin sadar bahwa ia baru saja menyelesaikan kesepakatan dengan iblis. Wanita yang menolongnya ternyata adalah iblis, dan ia mengandalkan orang-orang mati untuk memperingatkan Katrina.
Bahkan tanda ini semakin jelas setelah Clara yang telah sembuh sengaja menggambar iblis yang serupa. Celaka bukan? Tapi mau bagaimana lagi? Bagi Katrina sekarang adalah Clara yang sudah sehat-sehat serta sangat ceria. Meski di akhir film, Katrina pun sadar bahwa Robili mulai gentayangan dengan modus meminta tumpangan. Ya, bagaimana guys film yang satu ini? Jujur aja, selama nonton langsung, bulu kaki gua udah pada naik. Tapi untungnya hanya bulu kaki aja yang naik guys. Ya udah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.